Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istika Magata. Saya dari Universitas Tikas Al-Fatal Kota Bengkulu. Saya dari kelas B3. Di sini saya akan menjelaskan materi steril, kemudian infus, kemudian ampul dan vial. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi steril. Steril adalah suatu kondisi absolut atau mutlak bebas dari mikroorganisme. Hidup tidak sebagian atau hampir steril. Sterilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme, termasuk endospora bakteri dari benda-benda mati. Metode perhitungan tonisitas ada 3. Yang pertama metode ekuivalensi NaCl, yang kedua ada metode penurunan titik baku, dan yang ketiga ada metode LISO. Kemudian di sini ada contoh-contoh soal metode-metode tonisitas tersebut. Keuntungan steril dan kerugian steril. 1. Dapat digunakan untuk membunuh spora dan bentuk vegetatifnya dan semua mikroorganismenya. Yang kedua, umumnya digunakan untuk senyawa yang tidak efektif disterilkan dengan uap panas. Kemudian materi yang kedua, yaitu infus. Infus adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi dengan air sebagai fase kontinu. Biasanya dibuat isotonik dengan darah yang terbagi 2 jenis, yaitu larutan injeksi volume besar dan larutan injeksi volume kecil. Keuntungan infus yang pertama, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang kedua, stabilitas sempurna atau hampir sempurna. Dan yang ketiga, kerusakan obat dalam trastus gastrointestinalis dapat dihindarkan. Dan yang terakhir yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit. Kerugian dari infus yang pertama, pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personel terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lama. Yang kedua, harganya positif lebih mahal. Dan yang ketiga, sukar sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya. Keempat, masalah lain dapat timbul pada pemberian obat secara parenteral. Perhitungan bahannya, kemudian materi yang terakhir yaitu ampul dan vial. Injeksi atau parenteral adalah sediaan farmaseutis steril berupa larutan, suspensi, emulsi, atau juga serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan dan disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit. Ampul adalah wadah gelas yang disegel, biasanya diadakan dalam dosis tunggal obat bentuk padat atau larutan jernih. Kemudian vial adalah wadah dosis ganda, biasanya bervolume 10-100 ml dan disegel dengan penutup karet. Keuntungan ampul yang pertama adalah obat memiliki omset. Kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Ketiga, bioavailabilitasnya sempurna. Kemudian ada kerugian ampul. Yang pertama, rasa nyeri pada saat disuntik, memberi efek psikologis pada penderita yang disuntik. Kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin dapat dirubah. Kemudian ada juga keuntungan dari vial. Keuntungan vial ialah ketersediaan vial dosis ganda yang bersegel dengan penutup karet, memberikan dosis yang lebih fleksibel. Kemudian adanya kerugian dari vial, yaitu kemungkinan adanya kontaminasi dari bahan selama pengambilan volumenya. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Di sini saya undurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.